Nah, keputihan adalah hal yang wajar terjadi pada seorang wanita. Akan tetapi, bagaimana jika keputihan yang kalian alami justru berbau dan tidak sedap? Apakah itu tanda infeksi atau justru hal yang berbahaya bagi kesehatan organ intim? Di video kali ini kita akan membahas penyebab keputihan yang berbau, jenis-jenis keputihan abnormal, resiko kesehatannya, serta cara mengatasinya dengan tepat. Untuk itu, jangan lewatkan informasi penting ini yang mana bisa membantu kalian semuanya untuk bisa menjaga kesehatan reproduksi. Saksikan selengkapnya setelah intro yang satu ini ya. Apa itu keputihan? Keputihan adalah cairan yang keluar dari vagina yang terdiri dari lendir serviks, flora normal, dan sel-sel mati. Nah, fungsi utama dari keputihan ini adalah membersihkan dan melindungi vagina dari infeksi. Nah, kita lihat keputihan normal dan abnormal. Keputihan normal, ciri-cirinya adalah tidak berbau, bening atau putih, tidak menyebabkan gatal ataupun nyeri. Sedangkan keputihan abnormal, ciri-cirinya adalah berubah warna, kemudian berbau menyengat, dan atau disertai gatal yang lainnya seperti rasa gatal, panas, atau nyeri pada saat berkemih. Lalu, apa sih penyebab keputihan berbau? Nah, berikut ini terdapat beberapa penyebab umum dari keputihan berbau tersebut. Pertama, karena bakterial vaginosis, yang mana keputihan ini akan cenderung berbau amis, kemudian keputihan berwarna abu-abu, dan sering terasa demikian setelah berhubungan. Kedua, karena infeksi jamur kandidiasis. Nah, ciri-ciri dari infeksi jamur ini yaitu keputihan yang berbau asam ringan, kemudian keputihan kental seperti susu yang basi, dan disertai rasa gatal. Ketiga, trichomoniasis, yang mana di sini dikarenakan oleh infeksi parasit yang berciri-cirikan keputihan berbau busuk, kemudian cairan berwarna kehijauan dan berbuih. 4. Akibat penyakit menular seksual atau PMS. Nah, salah satunya adalah gonore dan chlamydia yang dapat menyebabkan keputihan berbau serta terasa nyeri di area vagina. Terakhir, karena kebersihan area genital yang buruk. Nah, penggunaan sabun berpewangi, kemudian celana dalam yang ketat ataupun lembat, yang mana ini dapat menyebabkan keputihan yang terasa gatal. Kemudian, apa yang harus dikhawatirkan? Nah, segera konsultasikan ke dokter jika keputihan yang kalian alami disertai dengan bau yang menyengat yang tidak biasa, kemudian gatal yang hebat, serta nyeri saat berhubungan apabila kalian sudah menikah, kemudian perubahan warna menjadi kuning, hijau, ataupun coklat, dan yang terakhir, terasa panas saat buang air kecil. Nah, saat nanti kalian sudah periksa ke dokter, kalian akan dilakukan pemeriksaan, salah satunya adalah pemeriksaan pH vagina, kemudian pemeriksaan mikroskopis cairan vagina, kemudian kultur cairan bila perlu, dan tes infeksi menular seksual. Nah, kemudian penanganan yang akan dokter lakukan kepada kalian salah satunya adalah apabila keputihan ini disebabkan oleh infeksi bakteri, maka dokter biasanya akan memberikan antibiotik secara oral maupun topikal atau oles. Nah, kemudian yang kedua, apabila keputihan ini disebabkan oleh infeksi jamur, maka biasanya dokter akan memberikan obat anti jamur seperti fluconazole atau clotrimazole. Nah, yang ketiga, apabila keputihan ini disebabkan oleh parasit, biasanya dokter akan meresepkan atau memberikan obat yang mengandung kandungan metronidazole. Nah, dan yang terakhir, biasanya
kalian akan diberikan saran untuk perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Nah, salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan organ intim, kemudian memakai pakaian dalam yang dapat menyerap keringat, serta menghindari penggunaan sabun yang berpewangi. Lalu, bagaimana nih cara pencegahan agar keputihan ini tidak menjadi gatal ataupun bau? Nah, salah satunya teman-teman bisa menggunakan celana dalam berbahan katun, kemudian selalu mengganti pembalut secara berkala saat menstruasi. Kemudian, teman-teman juga harus menghindari dodging atau pembersihan vagina dengan semprotan dan melakukan hubungan intim yang aman. Kemudian, jaga kadar gula darah tetap stabil, terutama pada penderita diabetes. Nah, kesimpulannya nih, keputihan berbau tidak selalu berarti serius ya teman-teman, tapi bisa menjadi tanda awal dari infeksi yang harus segera ditangani. Nah, kenali ciri-ciri keputihan yang abnormal, kemudian jaga kebersihan organ intim, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter apabila mengalami gejala yang mencurigakan. Ingat, menjaga kesehatan organ reproduksi adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Betul kan? Oke semuanya, selalu sehat, bahagia, dan selalu semangat ya dimanapun kalian berada. Sampai jumpa dalam video berikutnya, dan salam catatan harian kuliah.